coba menjadi luar biasa. Sek. Selamat podcast kita ngulik boy, ngobrol asik bersama Aldi boy. Wak John. Udah banyak yang tahu nih orang Binjai. Bulak balik di podcastku banyak yang sebut Wak John. Belajar dari Wak John, belajar video dari Wak John. Inilah orang. Masya Allah. Ya sambil belajar juga sih sebenarnya. Nama asli siapa? Aku tengok KTP ya. Lupa. Serius, Pak? Enggak lah, bercanda. Nah, biar ngebaca sendiri lah. Ray Akbar Mandega. Hanya apa? Hasmi. Hah? Hasmi. Asmi itu marka? Enggak, Hasmi itu diambil dari nama belakang bosku. Mandega? Mandega itu cuman namanya sih. Soalnya dulu kan bapakku dia ngefans sama Nelson Mandela. Oh. Jadi mau diambil nama Mandelanya kok Mandela kan ya macam anak gadis kan, macam cewek kan, makanya Mandega. Ada mau potong rambut? Hah? Nggak potong rambut? Habis rehab. Itu lagi. Enggak kan? Kemarin gondrong. Iya, kemarin itu kan karena kalau dalam Syariat Islamnya kan memang kalau laki-laki itu kan nggak boleh gondrongnya lewat bahu kan. Lewat dari bahu. Nah, jangan kemarin itu pas udah basah, aku tarik ya udah sampai sini aja. Gitu. Ya udahlah, terus tiap habis mandi tengok di bawah udah banyak yang rontok kan. Sampai nggak bisa bedain itu rambut atau yang lain-lain gitu kan. Ya udahlah, habisin aja gitu. Karena itu. Iya, karena itu. Kirain mau nyoba model baru. Tapi emang sebelumnya pernah botak juga, Pak? Ya dulu pas zaman sekolah ya lebih sering gini sih sebenarnya. Sekolah, kuliah, pas masih kerja juga. Ginilah, Pendek lah ya. berpendek. Aku rasa gini, abang bilang enak dikulik. Mungkin ya sama kayak aku kan. Mungkin karena kita udah pernah merantau bang. Udah pernah merantau keluar. Gitu. Karena biasanya kalau kita, gimana bilangnya ya. Biasanya kalau anak Binjai nih yang udah pernah merantau keluar kota entah sekian tahun gitu kan, dia secara nggak langsung mindset dia langsung kebuka gitu. Oh gini rupanya. Terus ketika dia balik ke Binjai melihat hal sekecil apapun, oh ini bisa ini, gitu. Jadi yang nggak disadari sebenarnya, yang nggak disadari sama teman-teman yang tiap hari di Binjai aja kan, gitu. Jadi bagi teman-teman di luar yang masuk ke Binjai, ini bagus ini. Padahal kalau kita lihat dari mata orang Binjai yang setiap hari itu aja, ini biasa aja, gitu. Aku juga mulai mulai istilahnya beranggapan di Binjai ini banyak nih kayaknya yang bisa diulik, kita misalnya hunting foto, hunting video gitu kan. Itu pikirnya ya setelah aku balik sih ke Binjai. Aku balik ke Binjai itu sekitar tahun 2014. Habis nikah 2 bulan aku langsung balik ke Binjai sampai sekarang. Tadi di mana, Pak? Banyak. Pindah-pindah. Pindah-pindah lah. Dari Indramayu dulu pernah 4 tahun, terus di Cilegon 4 tahun. Cilegon Jawa Barat ya? Banten lah. Iya lah. Dekat-dekat, Pak. Ya dekat. Terus Cilegon, Dumai. Ya pokoknya di Riau lah keliling-kelingan Dumai. Ya Dumai, Pekanbaru lah, Duri gitu-gitu. Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Tapi aku meninggalkan Binjai itu dari tahun 2007. Begitu. 2007 ya, dari tamat SMA. Tamat SMA itu 2007. 2007. Masih muda ya? Masih muda ya? Masih muda. Berarti sekarang umur berapa? 30? 18 enggak? Hah? 18. Enggak. Ini orang kan biasanya kalau bicara umur kan malu kan. Enggak, aku bilang aja aku lahir 1 September 1988. Berarti nanti bulan depan aku ulang tahun, alhamdulillah.
32 kayaknya. Iyalah. Iyalah. Iya betul. 32 SMA di mana? di Binjai. Tuh, SMA satu. Sama Oh, satu. dia SMA satu. ya. Kemarin reuni akbar ikut lah ya? Enggak, itu pas reuni akbar tuh aku lagi di Sumatera Selatan hari itu. Ada job Kemarin sedikit tuh lah. Kayaknya besar kayaknya. Yang terakhir. Lumayan lah kayaknya. Kamu ngomongin kamera Ojen ya? Ah. Ojen pertama kali pakai kamera apa? Dulu aku dibelikan bosku Olympus sih. Olympus kamera pocket yang segini itu nggak usah. Olympus, Seri? udah lupa seri berapa. Pokoknya itu kamera yang paling keren lah, karena di kampus yang punya kamera hanya aku dulu. Di tahun itu. Di tahun itu kan, di Berarti tahun itu SMA gitu? di kampus, waktu di kampus, Berarti sekitar waktu tahun kuliah 2008 9 ya? 2008an gitulah ya. Pakai itu, pokoknya setiap ada acara di kampus, lalu aku yang di Indramayu, Akademi Kirain Migas, lama banyak gitu. Banyak. Pindah-pindah. Indramayu, Jawa Barat. Ngambil jurusan? Teknik kimia. Teknik Teknik kimia. Heran kan? Heran ya. Ngambil teknik jadi ke fotografer. Itu dia. Jadi beratnya kalau banting setir itu gini dia. Makanya Banting jauh kali. setir. Berarti Wak Jun belajar fotografer ini otodidak? Atau belajar lagi sama Otodidak sih. Sebenarnya kan awalnya hobi gitu. Cuman hobinya pertama kan suka ya foto-foto lah gitu kan. Cuman kayaknya video kok lebih asik gitu kan. Dan banyak juga yang ngajarin, aku belajar sendiri di YouTube gitu kan. Terus sama senior-senior yang emang basicnya video dan foto. Ya kan sebenarnya kan basic video sama foto kan hampir sama sih. Gitu. Beda tipis kan? Ya. Cuma bedanya kalau video itu, kalau kita bikin video kan istilahnya idenya harus jelas, alur ceritanya harus jelas gitu. Jadi orang nonton pun tanpa bertanya sama kita, ini videonya apa gitu kan? Ini tentang apa videonya? Itu orang udah tahu gitu. Maksudnya tersampaikan berarti? Iya, maksudnya tersampaikan. Apalagi sekarang kan kalau video-video kan ada cuman iklan di YouTube itu kan durasinya cuman 4 detik, 6 detik kan. Itu kan bagaimana dalam waktu 4 detik bisa sampaikan iklan itu. Itu gimana? Nah, itulah yang mahal sebenarnya. Iya. Berarti semakin singkat durasinya kita dituntut semakin ini dong. Makin kreatif, harus makin kreatif gitu. Dan ya jangan terlalu hard selling juga kan. Jadi ya maksudnya hard selling ya, maksudnya antara hard selling sama soft selling itu kan orang sekarang lebih banyak memilih teknik teknik pengemasan video untuk iklan itu kan lebih banyak soft selling sebenarnya gitu. Yang sekarang ini terjadi. Ya, jadi orang ya nggak bosan. Soft selling itu yang gimana, Pak? Soft selling di sini boleh bilang apa nggak? Brand boleh ya. Aku suka gaya soft selling iklan dari Gojek. Mereka sebenarnya kan bisnis utamanya kan transportasi ya. Transportasi, e-money lah gitu ya, yang dua ini kan. Tapi kenapa iklan mereka lebih banyak kayak storytelling gitu, hidup-hidup orang, mengangkat kisah driver Gojek. Berarti dia tidak terlalu mengangkat produknya. Nggak terlalu mengangkat produknya. Berarti seperti itu soft selling. Iya, menurutku ya, misalnya dari 100% komposisi video itu idenya yang mereka menjelaskan produk itu hanya 20%, 10%, tapi langsung kena, Langsung dapat gitu. Ya udah
nggak zaman sih. Misalnya, ayo belilah produk saya, kopinya dari biji terbaik. Udah nggak gitu lagi sekarang. Itu termasuk hard selling lagi gitu. Bukan hard selling lagi, hardcore selling. Hardcore selling. Iya. Ada orang bosan gitu kan, bosan. Gitu. Makanya aku sekarang acuanku ya sebenarnya bukan ya bisa dibilang meniru sih. Meniru itu aku ngelihat gimana Gojek men-storytellingkan iklan mereka. Itu. Seperti itu. Nah, kembali lagi dari kamera. Dari Olympus itu Pak Jon kemana? Itu lama Pak Jon pakai Olympus itu? Lama, dari baru sampai rusak. Berarti Sekitar 4 tahun, 5 tahun gitulah. itu khusus untuk foto-foto aja? Ya, foto-foto Belum lari aja. ke video ya? Belum. Aku mulai di video tuh dari kapan ya? 2013, 2014 lah. Rekam pakai iPad dulu, iPad. iPad. Iya, pakai iPad dulu aku rekam. iPad. Yang besar, iya. Pakai itu. Iya. Nah, ngeditnya gimana? Iya, pakai Filmora sih. Dulu Filmora kan yang gratisan kan cuma bisa durasi 15 detik kan. Kan dulu Instagram kan cuma bisa 15 detik ya kan. Terus naik jadi setengah menit, sekarang 1 menit, sekarang bisa 1 jam IGTV gitu. Ya gitu. Nah, itu mindahkan, itu kan produk Apple. Ya, Mindahkan ke, berarti kan Pak Jon ngeditnya itu di mana? Di PC? iPad Laptop? juga. Oh, di iPad juga? iPad Masih juga. di- Iya, iPad juga. Berarti aplikasi Filmoranya masih di iPad? iPad. Pertama kali ngedit pakai itu? Ya, Edit video ya? edit video. Dari iPad, Pak Jon beralih ke Pakai iPad ke HP nih. BlackBerry. masih ada handphone. Ini HP ku pertama kali ini. BlackBerry. Udah banyak menghasilkan duit itu walaupun cuma segitu. Seri berapa nih Pak Jon? Black itu BB Aku baru paspor. nengok Iya, nih. Aku baru nengok nih. ya. Sini coba cek. Layarnya kan layar sentuh, kamera apa? Dia pakai sistemnya apa? OS ya? Apa? Bukan, apa? Dulu ini dia hybrid dia sebenarnya. Dia antara campuran antara aplikasi yang ada di Android di sini pun bisa juga gitu. Tapi aplikasi bawaan BlackBerry-nya juga ada Tapi gitu. dia bisa WA ya? Hybrid. Dulu bisa WA, Sekarang nggak bisa. nggak bisa. Kan ada yang tahun berapa tuh WA Cepat. stop kan berapa OS kan kayak Android 1 2 Tipe berapa tadi nih Pak Jon? BlackBerry aku pun lupa loh. Nggak ada namanya. Terserah. Ada. namanya. Terserah. BlackBerry Passport. Iya. Tuh. Oh iya, BlackBerry pasportnya. Karena ukurannya persis sama persis kayaknya. Paspor ini bisa gini-gini loh. Untuk kan? Untuk kan? Untuk kan? Coba cek. Nah, coba kita close nih. Sampai gimana jadi sensor. Sensor kan gimana kan? Dulu Pak Jon ini berapa Pak Jon? Ini pasti nggak kan Pak Jon? Jual ini pasti. Enggak lah. Ah, Itu kan? legend tuh. Legend ini, Udah legend. termasuk legend nih, kolektor itu. Iya, legend ini. Dulu beli berapaan nih Pak Jon? Barunya aja enggak deng. Aku beli ini pas sekitar 6 bulan baru keluar sih, baru keluar sih. Berarti kalau nggak salah sekitar 6 jutaan, bukan? 8 8 ya? 8 juta, 8 jutaan. Oh iya barunya, seperti itu ya. Enggak, ini aku beli ini bekas hari itu. Barunya masih 12 juta hari itu. Oh iya, Ya, barunya 12 juta aku beli dapat second. second 8 juta. Baru dipakai sama yang punya sekitar 2 bulanan kalau nggak salah. Grass masih grass lah. Berarti yang punya kelebihan duit itu berarti. Kayaknya iya. Suka gini-gini kan duit dia. Dari situ, itu kameranya berapa MP Pak Jon? Nggak tahu ya? 24 kalau nggak salah. Belum udah bagus lah berarti. Iya. Ya kan? Udah lumayan lah berarti kalau untuk ukuran handphone. Sebenarnya sih kualitas gambar tuh bukan perkara megapikselnya sih sebenarnya, tapi
ukuran sensor sebenarnya kayak macam HP iPhone gitu kan. iPhone kan paling megapikselnya cuma 12-an gitu kan. Tapi kenapa gambarnya bagus? Dibandingkan HP Oppo, Xiaomi segala macam yang Android yang megapikselnya udah di atas 60 80 kan. Tapi kenapa lebih ngecas iPhone warnanya? Lebih real dia. Itu dia. Berarti itu sensornya. Di sensor. Kan gambar kan masuk di sensor, diolah sensor kan. Diolah sama sensor baru ditampilkan. Berarti sensornya yang harus tinggi. Iya. Makanya iPhone itu dari dulu nggak pernah megapikselnya kameranya besar-besar. Iya kan? Tapi hasilnya real ya. Tuh. Cuman kadang itu permasalahan Pak John. Ini data udah di iPhone nih. Sewaktu kita mau pindahi ke komputer atau laptop, kok jadi berubah gitu? Apa memang ada caranya? Apanya yang berubahnya? Datanya. Kayak kekompres gitu. Warnanya apa kualitasnya? Kualitasnya. Kurang tahu juga sih. Kayaknya Tapi Pak John belum pernah dapat mengendalai kayak gitu ya? Dapat kendala seperti itu belum pernah? belum pernah sih. Pak John pindahnya kayak mana? Apa nih? Dari iPhone atau gimana? Dari iPhone. Belum pernah sih mindahi dari iPhone ke belum pernah sama sekali? belum pernah. Makanya aku selama pakai iPad berapa tahun aku sampai sekarang pakai iPad. Kalau ada mau ngolah foto video langsung di iPad-nya gitu. Karena aku pernah punya kendala kayak gitu dari iPhone dipindahin ke laptop, berubah. Kualitasnya berubah. Mungkin laptopnya kan setiap laptop kan tingkat akurasi warna layarnya kan berbeda-beda. Nah, makanya saranku sih kalau ngedit foto video untuk kita tahu warna aslinya sih pakailah yang Apple sih, MacBook lah. Mac gitu. Bisa jadi sih aku juga jual pula. Apa dijual? Nah, kalau LCD laptop nih Pak, yang ori sama kau itu merubah kualitas kita ngedit nggak? Itu yang kurang paham sih aku sebenarnya. Makanya aku sekarang kalau ngedit video walaupun laptopku Windows ya, pakai Lenovo, tapi screen-nya aku split pakai enggak di iPad. Jadi untuk mewarnai video aku acuannya dari iPad. Sebenarnya barangnya itu juga. Pakai sambungan kabel data aja. Tadi kan langsung gitu. Iya, langsung. Jadi langsung kita tengok gini. Iya. Coba nanti tuh. Bisa? Ya kan? Nah. Tapi aku TV sih. TV juga bisa, TV lebih akurat juga bisa. Boleh gitu? Boleh, bisa. Jadi TV-TV yang ada HDMI itu. Ya udah. Tapi jadi menurutku pribadi ya. Kontras ya? Terlalu kontras kan? Berarti settingan kameranya. Kamera dari? Ya. Dari kamera kita ngerekod. Ngerekod. Makanya kalau disarankan kalau untuk ngusut video itu kan pakai warna-warna flat sih. Flat itu maksudnya warnanya itu masih belum jadi warnanya nih. Gitu flat. Warna flat. Nah, nanti tinggal di-grading aja, tinggal mau dinaikkan, mau diarahkan kemana warnanya, biru, kuning, merah bisa. Gitu. Iya, ini kan laptop kan pernah pecah layarnya. Jadi sekarang dia beda tampilannya, agak white gitu dia. Macam terlalu putih lah pokoknya dia. Terlalu putih ya? Jadi bagiku di sini nggak cantik, begitu dipilih ke handphone jadi cantik. Emang gitu dia? Gitu emang? Semua kayak gitu? Iya. Karena apalagi layarnya belum yang apa ya istilahnya kan, layar laptop tuh ada yang IPS, ada apa gitu. Ya kalau IPS tuh biasanya layar yang kalau kita tengok dari sebelah sini hitam dia, gelap. Gini gelap, harus betul-betul gini. Gini. Baru enak warnanya. Nah, itu IPS biasanya. Tapi kalau kayak seri-seri laptop untuk MacBook kayak gitu game, ya? enggak lah. Enggak ya? MacBook udah nggak IPS lagi dia.
yang bagus punya lah. Tuh. Jadi karena dia berganti-ganti kayak gitu, kecolokan ke TV, cut, kok makin kontras. Memang ya. Atau settingan warna di TV-nya kan juga bisa standar. Itu aja. Gue pilih standar kok. Yang standar. Standar aja. Aku belajar ngedit baru aja John. Jadi aplikasi editor itu masih Filmora yang pakai. Aku juga dulu kan pakai itu. Yang Filmora. laptop ini karena aku belum mempelajari kamera soalnya masih terlalu awam. Hmm. Jadi banyak yang bilang pelajari dulu kameranya, nanti ngeditnya gampang. Bener tuh aja. Pelajari dulu kameranya. Harus bersamaan sih, aku rasa bersamaan. Biar nggak buang-buang waktu kita. Kalau kita cuma belajar kamera aja, udahlah ngeditnya ntar aja lah. Ini banyak buang-buang waktu. Sekali belajar kamera, sekalian ngedit. Tuh. Berarti disarankan waktu kita nge-record itu flat semua. Iya, kalau aku kalau untuk ngedit Lebih baik video, cerah apa lebih baik gelap kok aja? mending gelap lah. Lebih Ya, gelap ya? bukan gelap sih. Jangan sampai over exposure. Itu aja sih intinya. Kan ada di exposure meter di bawah itu kan 0 plus 1 plus 2, 0 min 1 min 2. Nah, itu aku acuannya. Jangan lebih dari 0. Ya itu sebenarnya juga nggak ditentukan sih. Ada saat-saat tertentu kita harus ngambil over, misalnya entah ngambil siluet gitu kan. Itu ada. Itu berarti di atas 0. Ya, di atas 0. Ada emang bener-bener kita ngambil under exposure, di bawah 0 gitu. Kalau di Filmora exposure itu di mana, Pak? Nggak ada acuannya. Ada kan? Nggak ada. Tapi kalau di Adobe ada, Adobe Premiere ada. Soalnya aku nyari apa sih? Kemarin waktu ke podcast sama Wahyu Wahyu Ekisme. Nah, Wahyu. Dia kan katanya belajar sama John juga. Dia jelasin Loh, itu. iya. Jelasin itu. Dia kemarin ada kami Jadi- sharing-sharing. Aku cari itu di Filmora. Nggak ada emang. Nggak Ada ada. berarti ya? Nggak ada. Dia kalau di Adobe Premiere Pro tuh ada namanya dia Lumetriscope sih. Apa udah? Lumetriscope. Oke, lumayan. Jadi itu dia acuan berapa nilai highlight, berapa nilai midtones, shadow, gitu-gitu. Jadi aku harus beralih ke Premiere nih. Ya, dan harus didukung sih sama kemampuan laptopnya juga. Jangan dipaksakan. Kalau laptopku ini kan Berapa RAM-nya? 6. Agak menjerit sih sebenarnya 6. Harusnya. Minimal 8. Berarti aku tinggal VGA-nya? di VGA enggak pernah ngecek. Gimana ngecek? Di apa ketik di run itu run DX Diag. DX Diag. Nah, nanti kelihatan tuh. Berapa VGA-nya semua. Kalau dia apa namanya? Prosesornya Core i5. Itu bisa. Atau upgrade RAM. Tambah RAM itu berapa slot RAM-nya? 2, 1. Atau langsung aja yang sebiji RAM 8 gitu. RAM 8 langsung plug. Ya. Berapa tuh? Ini DDR berapa? 4. Kayaknya RAM-nya. 4 ada 2. Kalau 8 sekitar 1.800.000-an gitulah. Tergantung mereknya juga sih. Tergantung merek kan. Iya.